Halo semuanya, Alur 2D di sini dan ini alur cerita anime Seni Pedang Online musim ketiga. Anime ini bercerita tentang Kirigaya Kazuto yang bekerja di suatu perusahaan untuk menguji mesin full dive terbaru. Dengan memakai mesin tersebut, dia bisa masuk ke dunia virtual khusus yang disebut Underworld. Namun, karena terjadi suatu insiden, Kirito pun mengalami kritis dan terjebak dalam dunia virtual tersebut. Semuanya berawal ketika Kirito dan juga Yujo menjalankan tugas suci mereka. Tugas suci yang mereka jalankan itu adalah menebang pohon besar yang bernama Giga Cedar. Pohon Giga Cedar memiliki batang sekeras baja dan tentu saja sangat sulit untuk ditebang. Tugas yang mereka lakukan itu hampir mustahil diselesaikan karena meskipun 6 generasi pendahulu sudah menebangnya, masih belum ada perkembangan. Beberapa saat kemudian, anak perempuan bernama Alice mendatanginya, lalu memberikan bekal makanan kepada mereka berdua. Kirito dan Yujo sangat menyukai makanan tersebut, tapi mereka harus segera menghabiskan makanannya karena takut cepat basi. Supaya makanan itu bisa bertahan lama, Kirito memberi saran untuk mendinginkannya menggunakan es dari gunung perbatasan. Namun, pergi ke gunung perbatasan itu tak hanya melanggar aturan desa, tapi juga melanggar aturan dalam daftar tabu. Walau begitu, mereka tetap pergi ke sana. Alice telah meyakinkannya mereka takkan melanggar aturan. Ketika memasuki gua di gunung perbatasan, mereka merasa kalau udara di sana terasa sangat dingin. Oleh karena itu, mereka semakin yakin kalau ada es di dalamnya. Setelah berjalan beberapa saat, mereka tidak menemukan banyak es saja. Di tengah gua yang dipenuhi bongkahan es, terdapat tengkorak naga putih dan harta karun. Sepertinya, kesatria integritas dari ibu kota telah membunuh naga putih yang menjadi pelindung dunia manusia. Di sana, Kirito menemukan sebuah pedang, tapi dia tidak bisa membawanya karena pedang itu sangat berat. Mereka sama sekali tidak terfikir untuk mengambil harta karun. Mereka hanya akan mengambil es untuk mendinginkan makanan. Tapi setelah mengumpulkan es ke dalam keranjang, mereka malah melewati jalan menuju area kegelapan. Di saat yang sama, ada kesatria penunggang naga yang sedang melawan pasukan kegelapan. Karena ingin menyelamatkan orang yang sedang berada di depannya, Alice tiba-tiba terjatuh dan menyentuh area kegelapan. Atas pelanggaran terhadap daftar tabu, Alice akan ditangkap, diinterogasi, dan dieksekusi. Ayahnya Alice tidak bisa berbuat apa-apa. Dia menuruti perkataan kesatria dan menyerahkan Alice kepadanya. Kirito dan Yujo ingin sekali menyelamatkan temannya, tapi mereka tidak bisa melakukannya karena warga menghalanginya. Pada akhirnya, Alice dibawa oleh kesatria, lalu Kirito tiba-tiba keluar dari dunia virtual. Beberapa hari setelahnya, Kirito dan teman-temannya memainkan suatu game virtual. Selain bisa memakai senapan, mereka juga bisa menggunakan pedang untuk menghadapi setiap lawannya. Namun, musuh yang mereka hadapi itu terlihat sangat aneh. Mereka hanya mengincar nyawa lawannya dan langsung kabur begitu saja. Keesokan harinya, Kirito dan Asuna bertemu dengan Shino di dunia nyata. Mereka akan membicarakan banyak hal mulai dari permainan hingga pekerjaan yang sedang dijalankan oleh Kirito. Kirito mengatakan sedang menguji mesin penghubung otak pada sistem full dive terbaru. Sistem itu dikembangkan oleh perusahaan yang bernama RAT. Teknologi full dive yang mereka kembangkan sangat berbeda dengan teknologi yang ada saat ini. Tapi demi keamanan, Kirito tidak bisa mengingat apa yang telah dia alami ketika menggunakan mesin tersebut. Namun, dia mengetahui kalau dunia virtual yang mereka ciptakan mirip seperti mimpi yang nyata. Asuna merasa khawatir dengan pekerjaan tersebut. Namun, Kirito tetap menjalankannya karena ingin mengetahui perkembangannya. Kirito juga mengatakan mereka menciptakan fenomena waktu yang berbeda dengan dunia nyata. Dia bisa merasakan waktu yang lebih lama daripada waktu di dunia nyata. Setelah membicarakan semua itu, Kirito mengajak Asuna pergi ke luar negeri. Dia ingin melihat perkembangan teknologi full dive yang lebih maju bersamanya. Asuna bersedia untuk ikut dengannya. Namun semua itu tidak tercapai karena ada seseorang yang menyerang Kirito dengan suntikan berbahaya.
Kirito terbangun di tengah hutan di dunia virtual Underworld. Ada beberapa hal yang membuatnya kebingungan. Seharusnya ingatan ketika di dunia nyata telah diblokir oleh sistem. Namun, dia masih memiliki ingatan saat menjalankan kegiatan di dunia nyata. Di sana, Kirito bertemu dengan pemuda yang bernama Yujo. Awalnya, dia mengira kalau Yujo itu adalah karakter non-pemain, tapi dia tidak bisa membedakannya dengan manusia normal. Pada akhirnya, Kirito memutuskan untuk pergi ke desa terdekat. Tapi dikarenakan Yujo masih bekerja, maka Kirito harus menunggunya sampai dia selesai. Ketika mereka beristirahat, Yujo menceritakan sesuatu kepada Kirito. Dia menceritakan tentang teman masa kecilnya yang dibawa ke Satria. Meskipun mereka bilang temannya itu akan dieksekusi, Yujo selalu percaya kalau dia masih hidup. Tugas suci yang diberikan kepada Yujo itu adalah menebang pohon bernama Gigas Cedar. Karena pohon itu menyerap semua anugerah dewi, maka kebanyakan penduduk menyebutnya sebagai pohon iblis. Selama pohon itu berdiri, penduduk di desanya tidak bisa memperluas wilayahnya. Itulah alasannya kenapa seseorang ditugaskan untuk menebangnya setiap hari. Setelah mendengarkan perkataannya, Kirito penasaran untuk mencobanya. Tapi meskipun dia telah berusaha keras selama seharian, tetap tidak ada perubahan. Setelah menyelesaikan pekerjaan, Kirito dan Yujo pergi ke desa. Karena tak tahan dengan penjaga yang merendahkannya, Kirito pun mengatakan kalau tugas miliknya adalah pendekar pedang. Penjaga itu pun langsung ketakutan, terutama ketika dia serius menunjukkan keterampilan berpedangnya. Setelah berkeliling desa, Kirito tidak menemukan satupun karakter non-pemain. Dengan ini, dia bisa beranggapan kalau semua orang yang tinggal di desa adalah jiwa manusia yang dibiarkan tumbuh di dunia virtual. Kirito tidak tahu apa-apa soal dunia ini. Namun, apabila dia pergi menuju ibu kota, mungkin saja dia bisa mendapatkan akses untuk berbicara dengan orang-orang di dunia luar. Untuk itu, dia harus membantu Yujo dalam menyelesaikan tugas sucinya, sehingga mereka bisa pergi bersama-sama menuju ibu kota. Kirito kemudian bertanya kepada Yujo, apakah ada senjata yang lebih kuat? Yujo menjawab, mana mungkin ada. Kalau ada pun, hanya senjata yang dipakai oleh kesatria integritas. Tapi ada sesuatu yang ingin ditunjukkan kepada Kirito. Yujo menyimpan sebuah pedang yang dia temukan di gunung perbatasan. Karena pedang itu sangat berat, butuh waktu beberapa bulan untuk menurunkannya dari gunung. Tapi Yujo tetap membawanya karena merasa akan ada saatnya dia bisa menggunakan pedang tersebut. Setelah melihat pedang tersebut, Kirito menggunakannya untuk menebas pohon. Kemudian hasilnya sangat mengejutkan. Ternyata pedang itu dapat memberi banyak kerusakan dalam sekali tebasan. Sayangnya, mereka tidak bisa terus menggunakannya karena berat pedang itu sangat tidak masuk akal. Setelah menebas pohon menggunakan pedang, Kirito menyadari kalau nilai pengendalian objek miliknya lebih rendah dari pedang. Apabila nilai objeknya lebih tinggi, mungkin saja dia bisa menggunakannya. Ketika malam telah tiba, Kirito berbicara dengan anak perempuan bernama Selka. Selka merupakan adiknya Alice yang 6 tahun lalu dibawa ke Satria. Dia bertanya kepada Kirito alasan kenapa kakaknya ditangkap. Keesokan harinya, Selka pergi meninggalkan desa. Dia pergi menuju gunung perbatasan untuk mengikuti jejak kakaknya. Mendengar informasi tersebut, Yujo langsung mengajak Kirito untuk kembali membawanya pulang. Dia tidak akan membiarkan adiknya Alice mengalami hal yang sama seperti kakaknya. Karena Kirito terlalu banyak berbicara, dia akan bertanggung jawab sepenuhnya. Jika Selka melanggar daftar tabu, dia akan membawanya kabur sebelum ditangkap oleh kesatria. Ketika Selka masuk ke dalam gua, dia ditangkap sekumpulan goblin. Kirito berusaha untuk menenangkan Yujo. Ia berencana untuk menyelamatkan Selka dan menerobos sekumpulan goblin. Dengan menggunakan pedang, Yujo menahan para goblin. Sedangkan Kirito akan bertarung melawan yang paling besar. Satu persatu goblin dapat dikalahkan. Kemudian dengan keterampilan pedangnya, Kirito berhasil melukai bos mereka. Karena kelengahannya, dia sempat terkena tebasan. Lalu saat Kirito sudah
kewalahan, Yujio datang dari belakang untuk membantunya. Namun, Yojo malah terkena tebasan yang sangat dalam. Lalu melihat temannya terluka parah, dia mulai serius menghadapi goblin itu dengan niatan untuk membunuhnya. Pada akhirnya, bos goblin pun berhasil dikalahkan, sehingga goblin yang lainnya lari ketakutan. Setelah itu, Kirito segera membangunkan Selka. Dia membutuhkan bantuannya untuk menyembuhkan Yojo yang terluka parah. Teknik penyembuhan biasa sudah tidak bisa digunakan. Selka harus menggunakan teknik suci untuk memindahkan nyawanya kepada Yojo. Berkat pertempuran melawan goblin, level pengendalian objek mereka sudah melebihi pedang mawar. Kirito menunjukkan cara menebang pohon iblis dengan menggunakan pedang tersebut. Untuk sesaat, Yojo terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa. Kemudian ketika Kirito memberikan pedang itu kepadanya, dia memohon kepada Kirito untuk mengajarkannya cara berpedang. Dia bilang ingin menjadi pendekar pedang dan pergi ke ibu kota untuk menjemput Alice. Kirito pun mengajarkan semua teknik yang dia ketahui. Lalu setelah menjalankan latihan yang cukup keras, Yojo menjadi semakin mahir dalam menggunakan pedang. Kemudian, dia menggunakan teknik yang telah dipelajarinya itu untuk menebang pohon iblis. Dengan demikian, Yojo berhasil menyelesaikan tugas sucinya dan berhak menentukan pilihan yang akan dia lakukan selanjutnya. Di hadapan semua orang, Yojo mengatakan ingin menjadi pendekar pedang. Dia akan mengasah kemampuannya dan akan menuju ibu kota. Di dunia nyata, Kirito telah melewati masa kritisnya. Menurut keterangan dokter, karena jantungnya sempat berhenti beberapa saat, maka kemungkinan terjadi kerusakan di otaknya. Kerusakan itu terjadi pada fungsi berpikir, dan kemungkinan terburuknya, dia takkan pernah sadarkan diri. Rumah sakit saat ini tidak memiliki fasilitas untuk menanganinya. Oleh karena itu, seorang pria dari kementerian bernama Kikouka memindahkannya menuju fasilitas kesehatan terbaik yang ada saat ini. Setelah Kikouka turun tangan, Asuna dan yang lainnya tidak bisa menghubunginya. Oleh karenanya, mereka mengadakan pertemuan untuk mencari tahu apa yang telah terjadi kepada Kirito. Setelah diselidiki, mereka berhasil mendapatkan petunjuk tempat terakhir Kirito berada. Tampaknya, dia dipindahkan ke fasilitas yang sangat jauh dari tempat asalnya. Kemungkinan besar, Kirito dibawa pergi ke luar negeri, sehingga akan sulit bagi mereka untuk mengejarnya. Walau begitu, Asuna tidak akan menyerah begitu saja. Dia menghubungi orang-orang yang kemungkinan terlibat sampai menemukan cara untuk pergi ke tempat Kirito. Ternyata, Kirito sedang berada di fasilitas yang lokasinya di tengah lautan. Fasilitas itu memiliki sistem keamanan yang sangat ketat, tapi dengan menyamar menjadi asisten seorang profesor, Asuna bisa melewati pemeriksaan dan masuk ke tempat tersebut. Kikouka mengatakan karena serangan oleh seseorang, otak Kirito mengalami kerusakan yang tidak bisa disembuhkan oleh pengobatan saat ini. Hanya dia sajalah yang memiliki teknologi untuk merawatnya. Dengan teknologi STL, mereka dapat menstimulasi otaknya secara langsung dan menciptakan jaringan neural baru untuk memulihkan cara kerja otaknya. Saat ini, Kirito berada dalam STL dengan spesifikasi lengkap. Dia mendapatkan perawatan dari rumah sakit ternama, bahkan memiliki perawat pribadi. Mendengar semua itu membuat Asuna merasa lega. Dia dapat mempercayakan Kirito untuk dirawat oleh mereka. Tujuan yang ingin mereka capai adalah menciptakan kecerdasan buatan. Dengan teknologi yang mereka miliki, semua prosesnya sudah berjalan lancar. Namun ada beberapa masalah yang baru mereka sadari. Setiap salinan dari jiwa manusia yang dikembangkan terlalu patuh terhadap aturan. Hasilnya, tak ada seorang pun dari mereka yang berani membunuh sesama. Hal ini tentu saja menjadi masalah besar, karena tujuan akhir Kikouka adalah menciptakan AI yang bisa membunuh orang di medan perang. Makanya, orang luar seperti Kirito dibutuhkan untuk mempengaruhi mereka. Jiwa buatan bernama Alice adalah subjek paling berharga. Dia menjadi penduduk Underworld pertama yang berani melanggar daftar tabu. Apabila Rat berhasil mendapatkannya, maka proyek mereka akan berkembang pesat.
Sejak meninggalkan desa Rulid, Kirito dan Yujo telah tiba di ibu kota. Mereka tinggal dan bekerja di peternakan sambil mengasah kemampuan berpedangnya. Setelah menjadi pemenang dalam turnamen pedang, mereka bergabung menjadi prajurit, kemudian diterima menjadi murid di Akademi Ilmu Pedang Elit. Saat berjalan mengelilingi kota, mereka bertemu dengan seniornya yang bernama Solterina. Dia merupakan pengguna pedang berbakat yang menduduki peringkat kedua. Sampai saat ini, Kirito masih belum bisa menang ketika bertanding melawannya. Ketika Kirito berlatih tanding melawannya, Solterina menyadari kalau Kirito masih memiliki kekuatan yang disembunyikan. Awalnya, dia merasakan ada suatu kesamaan dalam aliran ilmu pedang mereka. Tapi selama setahun ini, dia selalu berpikir kalau ilmu berpedangnya masih terbilang lemah. Solterina masih belum bisa mengalahkan pendekar pedang yang menduduki peringkat pertama. Sebelum hari kelulusan, Solterina ingin mengetahui aliran pedang yang disembunyikan oleh Kirito. Sedangkan Kirito berencana akan menunjukkannya sebagai hadiah kelulusan untuk seniornya. Saat Kirito kembali ke asrama, ada anak bangsawan yang mencari gara-gara. Mereka tidak terima karena ada penduduk biasa yang berani duduk di dekat mereka. Keesokan harinya, Kirito berkunjung ke Pandai Besi untuk mengambil pedang pesanannya. Atas saran dari salah satu penduduk desa, dia menggunakan batang pohon iblis untuk dijadikan bahan membuat pedang. Batang pohon iblis yang dibawa oleh Kirito itu berubah menjadi pedang yang menakjubkan. Karena Pandai Besi itu sudah kesulitan dalam menempanya, dia terlihat seperti akan meminta bayaran yang banyak. Namun, karena Kirito sanggup menggunakan pedang tersebut, Pandai Besi itu pun berjanji akan memberikannya secara gratis. Karena terlalu semangat dengan pedang baru miliknya, Kirito sempat mendapatkan masalah dengan pendekar pedang peringkat pertama. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Riventane menantangnya dalam duel berpedang. Tak lama setelah berada di tempat duel, kabarnya langsung tersebar dan suasananya tiba-tiba menjadi ramai. Sebagai senior pelatihannya, Solterina tidak punya kesempatan untuk menghentikan duel tersebut. Dia hanya bisa mendukungnya dengan menjadi saksi dalam pertarungan. Saat Kirito mengeluarkan pedangnya, ada beberapa orang yang merendahkannya. Tapi setelah duel itu dimulai, tak ada satupun penonton yang berani mengejaknya lagi. Semua itu bisa terjadi karena Kirito berhasil menahan serangan pamungkas yang dikeluarkan oleh lawannya. Terlebih lagi, dia bisa menyelesaikan pertarungan tersebut dengan hasil yang seimbang. Mendapat hasil seimbang dalam duel melawan peringkat satu itu merupakan pencapaian yang luar biasa. Oleh karena itu, Solterina bangga karena telah menjadi pembimbingnya. Setelah melihat pertarungan sebelumnya, dua murid bangsawan mendatangi Kirito untuk memperingatinya agar tidak besar kepala. Selain mengatakan hal yang tidak menyenangkan, mereka juga mencari gara-gara dengan merusak tanaman yang dia rawat. Kirito sengaja merawat tanaman itu untuk hadiah kelulusan. Kirito berniat memberi kejutan pada Solterina dengan memberikan bunga yang disukainya. Karena bunga itu tidak bisa mekar di tanah yang asing, Kirito berusaha membuatnya mekar dengan kekuatan imajinasi. Namun, mereka malah merusaknya dan bertingkah seperti tidak bersalah. Kejadian ini sudah cukup untuk membuatnya merasa tertekan. Tapi untung saja, Kirito dapat menemukan cara untuk mengatasinya. Untuk yang pertama kalinya, Solterina bisa mengalahkan pendekar pedang peringkat pertama. Dia lulus dari Akademi Ilmu Pedang sebagai murid lulusan terbaik. Lalu, setelah menyelesaikan ujian kenaikan, Kirito dan Yujo dipromosikan menjadi pendekar pedang elit. Setelah dipromosikan menjadi pendekar pedang elit, Kirito dan Yujo mendapatkan tugas menjadi pembimbing siswa baru. Siswa baru itu bernama Ronie dan Tise. Awalnya, kegiatan harian mereka berjalan dengan lancar. Lalu beberapa hari setelahnya, Rayos dan Humbert menghampiri Yujo untuk mengganggu latihannya. Yujo penasaran dengan kemampuan mereka. Oleh karena itu, dia menerima tantangan duel berpedang. Karena kemampuan bangsawan itu tidak seberapa, Yujo bisa mengalahkannya dengan begitu mudah. Hal ini tentu saja membuat mereka terlihat sangat kesal. Mereka tidak bisa menerima kekalahan dari rakyat jelata. Beberapa hari setelahnya, mereka menjalani kegiatan dengan normal. Tapi tak lama kemudian, Kirito mendapat kabar kalau teman seasramanya Ronie mendapatkan perlakuan tidak pantas dari pendekar pedang elit yang membimbingnya. Kirito dan Yujo tidak bisa membiarkannya begitu saja. Mereka memutuskan untuk menghentikannya, tapi dengan kepala dingin.
Rayos dan Humbert tidak mau mengakui kesalahannya. Meskipun Kirito dan Yujo sudah melarangnya, mereka malah mengatakan berbagai hal yang menyebalkan. Hal ini membuat emosi Yujo mulai terpancing. Apabila dia membawa pedang, mungkin saja dia sudah lepas kendali dan menebasnya. Yujo mengancam mereka berdua. Dia akan meminta bantuan instruktur untuk menyelidikinya. Tapi ancaman itu masih belum cukup untuk membuatnya merasa jera. Kirito beranggapan kalau ini adalah jebakan. Mereka ingin balas dendam karena Yujo sudah mempermalukannya dalam duel pedang. Tampaknya mereka sengaja memancing amarahnya supaya Yujo menyerang. Kemudian mereka akan melaporkannya supaya mendapatkan hukuman berat. Rayos dan Humbert kembali berulah lagi. Kali ini, Ronnie dan Tise yang menjadi korbannya. Setelah mengetahui hal tersebut, Yujio segera datang ke tempatnya. Di sana, dia melihat murid pelatihannya sedang disekap di ruangan gelap. Yujio mempertanyakan maksud dari semua itu. Kemudian mereka beralasan sedang memberi hukuman kepada murid pelatihannya. Hal yang mereka lakukan sudah melanggar aturan tabu. Tapi aturan itu tidak berlaku untuk kelas bangsawan seperti mereka. Dengan menyalahgunakan status bangsawannya, Rayos dapat memberi perintah mutlak dan membuat Yujio tidak bisa bergerak. Di saat Yujio tidak bisa bergerak, mereka melakukan berbagai hal yang tidak pantas kepada Ronnie dan juga Tise. Yujio tidak punya pilihan lain selain melanggar daftar tabu. Dia memaksakan dirinya untuk bergerak meskipun matanya sampai meledak. Setelah terbebas dari perintah mutlak, Yujio menyerang mereka dengan menggunakan pedangnya. Serangan pedang Yujo hanya mengenai Humbert saja, sedangkan Rayos tidak terluka karena berhasil menghindarinya. Karena sudah melanggar aturan, Rayos mempunyai otoritas untuk menghukumnya. Dia berencana akan memberi hukuman mati dengan cara memenggalnya. Yujo sudah tidak memiliki tenaga untuk memberikan perlawanan, tapi untung saja dia masih bisa bertahan hingga Kirito datang menolongnya. Kirito tidak bisa memaafkan perbuatan mereka berdua. Dia memutuskan akan melawannya meskipun harus melanggar aturan tabu. Dengan ini, pertarungan di antara mereka pun tidak dapat terhindarkan. Kirito dan Rayos saling menyerang hingga salah satu dari mereka terkena tebasan. Setelah tangannya Rayos terkena tebasan, terjadi fenomena aneh di sekujur tubuhnya dan pada akhirnya Rayos terbunuh karena kehilangan banyak darah. Ronnie dan Tise dapat terselamatkan. Namun karena sudah berani melanggar aturan, Kirito dan Yujo harus menyerahkan diri pada kesatria integritas. Meskipun tidak sesuai dengan rencana, namun pada akhirnya Yujo dan Kirito bisa bertemu lagi dengan Alice. Sayangnya, dia menjadi kesatria yang bersikap dingin dan sama sekali tidak mengenali Yujo dan juga Kirito. Sebelum Alice membawa mereka pergi, mereka diberi kesempatan untuk berbicara dengan murid pelatihannya. Selain datang untuk mengucapkan selamat tinggal, Ronnie dan Tise juga datang dengan membawakan pedang seniornya. Setelah itu, Alice membawanya pergi menggunakan naga menuju katedral pusat. Ketika berada di ruang kendali, Asuna mendengarkan pembicaraan mengenai robot yang akan digunakan wadah AI. Mereka sangat serius dalam mengembangkannya agar manusia buatan di dunia virtual bisa hidup di dunia nyata. Kirito dan Yujo dikurung dalam penjara yang terletak di katedral pusat. Karena penjagaan di tempat itu tidak terlalu ketat, maka mereka dapat menemukan cara untuk kabur dengan mudah. Setelah keluar dari penjara, mereka melihat pemandangan yang luar biasa. Sepertinya ini adalah pilihan yang tepat, karena kalau mereka berhasil menjadi kesatria integritas, kemungkinan ingatan mereka akan dimanipulasi seperti Alice. Menurut Kirito, meskipun ingatannya telah disegel, pasti ada suatu cara untuk mengembalikannya. Makanya, mereka pasti bisa mengembalikan ingatan Alice dan membawanya pulang ke desa Rulid bersama-sama. Alice telah memprediksi kalau Kirito dan juga Yujo akan kabur dari penjara. Oleh karena itu, dia memerintahkan bawahannya untuk bersiaga. Dia akan menyeret mereka kembali ke penjara untuk diberi hukuman yang berat. Kesatria integritas itu bernama Eldri. Yujo merasa tidak asing dengan nama tersebut. Namun, dia belum sempat mengingatnya karena Eldri langsung menyerangnya dengan menggunakan senjata cambuk. Cambuk yang digunakan itu bukanlah senjata biasa karena ukurannya bisa memanjang
mereka sangat kerepotan untuk menghindarinya. Kirito dan Yujo memiliki kemampuan bertarung yang tidak biasa. Pergerakan mereka telah melampaui ekspektasi meskipun tidak memiliki senjata. Untuk mengatasinya, Eldri terpaksa menggunakan pedang. Namun, pertarungan itu berakhir sampai di sini karena Yujo berhasil menguak identitas Eldri dan membuatnya ingat kembali dengan kenangan masa lalu yang telah disegel. Meskipun Eldri sudah dikalahkan, tapi ada kesatria lain yang mengincar mereka. Kirito dan Yujo tidak punya pilihan lain selain kabur dari tempat itu. Untung saja ada seseorang yang membantunya. Dia adalah seorang perempuan yang disebut sebagai kardinal. Kardinal itu bukanlah penduduk underworld biasa. Keberadaannya itu sama dengan halnya seperti pengawas sistem yang berasal dari dunia luar. Awalnya, kardinal diciptakan untuk mengendalikan keseimbangan di dunia virtual. Namun, karena semua akses sistem telah direbut oleh pemimpin tertinggi, dia tidak bisa melakukan apa-apa selain bersembunyi di dalam perpustakaan. Saat bertemu dengan Kirito, Kardinal menceritakan semua yang terjadi di dunia virtual. Seorang wanita yang bernama Quinella melakukan penelitian teknik Shoji sejak dirinya masih kecil. Kemudian dia menjadi sosok yang disebut titisan dewa dan menjadi pemimpin yang mendominasi dunia manusia. Quinella masih belum puas dengan pencapaian tersebut. Dia terus mempelajari berbagai teknik suci hingga berhasil membuka semua perintah sistem. Itulah alasan kenapa dia mendapatkan keabadian dan menjadi pemimpin tertinggi yang disebut administrator.